Amin. Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-27. Leres nggih? Wa an Abi Umamah, dan diceritakan dari Abi Umamah radhiyallahu an, mohon maaf. Namanya Iyas ibn Sa'labah Al-Ansari Al-Harisi radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, Dzakara, telah menyebutkan siapa ashabu Rasulillah, para sahabat Rasulullah SAW, yauman, pada suatu hari, indahu, di sisi Nabi kita Muhammad SAW, apa ad-dunya, dunia, ad-dunya tentang dunia, menyebutkan ad-dunya tentang masalah dunia. Suatu saat para sahabat ngobrol di samping Nabi kita Muhammad SAW tentang masalah apa? Dunia. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu kalau para sahabatnya ngobrol, selama ngobrolnya itu masih aman, Nabi biasanya mendiamkan. Tapi kalau ngobrolnya udah mulai menyimpang, Nabi biasanya meluruskan itu. Ini rupanya ngomong soal dunianya mulai kelewat, kira-kira gitu. Ingatkan sama Nabi itu. Apa kata beliau? Ala tasma'una. Apakah kamu sekalian tidak mendengar? Apakah kamu sekalian tidak mendengar? Innal badadata minal imani. Innal badadata minal imani. Sesungguhnya dibungkus apa terjemahannya badata itu? Oh nggih, di saya terjemahannya kurang pas namanya. Innal badata, sesungguhnya kesederhanaan itu minal imani, bagian dari iman. Innal badata, sesungguhnya kesederhanaan itu minal imani, bagian dari iman. Yakni maksudnya at-taqahhulah, yaitu maksudnya adalah kesederhanaan itu merupakan bagian dari apa? Iman. Betul ngoten. Terjemahannya ngoten nggih. Ya, sederhana. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abi Daud. Di sana ini kayaknya terjemahannya salah di saya. Kayaknya. Saya izin buka kamus dulu ya, siapa tahu ada informasi lain. Oke, berarti memang terjemahannya bermasalah ini. Baik, saya terangkan ya. Ini masih membahas tentang masalah kesederhanaan hidup ya. Jadi orang yang memilih hidup secara sederhana itu merupakan bagian dari bukti bagusnya iman seseorang. Beberapa orang yang saya kenal ahli masjid, ahli majelis taklim, sebagian mereka yang saya kenal itu orang yang sangat kaya.
itu justru tampilannya tampak biasa-biasa saja. Jadi beberapa orang yang saya kenal, orangnya ahli masjid, ahli majelis ilmu, itu justru tampilannya tampak biasa-biasa saja, walaupun mereka kaya raya. Yang saya kenal ya, yang saya kenal. Justru beberapa orang yang saya kenal yang nggak terlalu kaya atau bahkan nggak kaya sebenarnya, tapi penampilannya melebihi yang kaya-kaya. Perihal kemewahan maksud. Perihal apa? Kemewahan. Saya tak hendak membahas soal tampilan fisik ya, tapi saya akan bicara soal sikap sebenarnya. Karena dalam Islam itu dicela juga sebenarnya orang kalau kaya terus sengaja berpakaian yang lusuh dan tidak bagus. Kalau dalam rangka kemudian orang beranggapan ini orang yang patut untuk dikasihani, itu malah nggak benar. Sehingga Imam Abu Hanifah pernah sesaat ingin bersedekah kepada seseorang yang berpakaian lusuh. Itu orang itu ngomong, saya nggak butuh sedekah Anda, saya orang kaya. Kata Imam Abu Hanifah, kamu kalau kaya kenapa berpakaian lusuh begini? Harusnya kamu berpakaian yang bagus. Kalau begini mengundang kasihan orang kepada kamu. Beliau malah menyuruh orang ini berpakaian yang bagus karena mengamalkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi Allah itu justru senang kalau nikmatnya ditampakkan tuh senang gitu. Sebagai tanda syukur, bukan tanda pamer ya, tanda syukur. Cuman saya ulang, saya tidak hendak bicara soal fisik tadilah. Saya ingin bicara soal sikap sebenarnya. Sikap hidup sederhana. Ini soal mentalitas sebenarnya. Apa soal mentalitas? Kan memang ada sebagian orang itu yang orientasinya itu memang mewah dan pamer gitu loh. Nah, ini yang tidak dikehendaki dalam Islam sebenarnya. Jadi mentalitasnya memang mewah dan apa? Pamer. Nah, ini yang oleh Islam tidak dikehendaki sebenarnya. Monggo. Tapi kalau spirit yang dibangun adalah kesederhanaan dengan tidak menyampingkan terkait dengan kepantasan, itu silahkan, tidak ada masalah. Makanya itu yang saya bahas kemarin berkaitan dengan ada seorang sahabat Nabi yang berpakaian serba branded. Terus kemudian ada sahabat berkata, dia sombong ya Rasulullah, pakaiannya serba mahal. Nabi mengatakan tidak. Allahul jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Innamal kibru batrul haq, yang namanya sombong itu menolak kebenaran. Jadi bukan soal apa branded apa tidak branded. Jenengan monggo lah pakai jilbab yang mereknya si Sesa atau apa gak ngerti ya. Sing cari ini larang ya. Duduk jari ini memang larang Ustaz ya, nggih pun larang. Tapi yang penting mental jenengan bukan pamer, bukan, tapi memang ya tadi mengamalkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini sebagai tanda syukur saya pakai pakaian yang bagus misalnya. Nggih monggo mawon. Nah, Nabi kita sendiri, Nabi kita Muhammad SAW itu betul memang tidak salah. Beliau punya pakaian keseharian yang tambalannya itu sampai 14 tambalan. Betul, tidak salah. Nabi punya baju keseharian yang tambalannya sampai berapa tadi? 14. Betul, tidak salah. Tapi jangan salah, Nabi kita Muhammad SAW itu punya pakaian kebesaran saat jadi hakim, saat perang, saat jadi khatib, saat lebaran, itu Nabi punya pakaian-pakaian khas. Ya, sehari-hari memang beliau sederhana, tapi pada momen-momen tertentu beliau juga menggunakan pakaian-pakaian yang bagus. Bisa dimengerti nggih? Nah, jadi monggo jenengan kalau mau kita sederhanakan pengertiannya bab mental ya, silakan punya baju yang bagus-bagus yang kita pakai pada momen-momen tertentu, tapi pada keseharian mungkin kita pakaiannya bersahaja saja. Ya, bersahaja saja. Dan saya hendak juga mengatakan bahwa kalau orang beli yang murah itu berarti bagus karena sederhana, bukan. Karena
ada juga barang yang murah itu malah justru boros. Saya sering contohkan ya, jangan beli sendal ya atau beli sepatu yang harganya sekian ratus ribu atau sekian juta tapi awet sampai 20 tahun misalnya. Selak bosen Ustaz. Atau Anda beli yang 50 ribu tapi seminggu dol. Sepekan dol. Seperti yang saya pernah cerita di sini, saya pernah beli celana jadi ya, yang harganya 75 ribuan itu. Untung belum jauh dari rumah itu. Pas saya naik motor, krek. Ya Allah. Makanya sejak itu saya di jok motor saya itu, insya Allah sekarang ada box motor itu ada sarung mesti insya Allah. Sarung sama gamis insya Allah. Ya di samping kalau pas tugas tertentu pakai gamis itu atau pakai sarung itu, terus mengantisipasi karena pernah kejadian itu krek itu. Ya paling enggak kan ono sarung ya. Ada sarung. Pernah juga melalui banjir sehingga celana saya betul-betul basah saat itu, sehingga alhamdulillah saya bawa sarung ya pakai sarung akhirnya khutbahnya. Itu seperti itu ya, alhamdulillah. Jadi singkat kata singkat cerita, ini bukan soal pilihan merek baju ya, bukan soal pilihan merek kendaraan, bukan. Ini soal mentalitas. Jadi kalau ibu mentalitasnya adalah mentalitas sederhana dasarnya, walaupun tidak harus murah sederhana itu, yang penting pantas dan memantaskan, maka itu dipersilahkan. Jadi saya ulang, ini bukan soal apa tadi pilihan merek baju, tapi mentalitas. Jadi mentalnya memang hidupnya sederhana. Ada orang-orang tertentu yang mungkin dia sengaja menggunakan pakaian yang lusuh dengan dalih merendahkan hati. Ini kalau kata para ulama hati-hati. Karena ketika dia bersikap merendah dengan pakaiannya yang lusuh itu, misalnya gitu ya, itu mentalnya harus betul-betul merendah juga. Jangan sampai itu menjadi aksi kesombongan yang terselubung. Misalnya ada orang dengan pakaian lusuh, bergaya merendah, tapi hatinya bergumam, mereka nggak tahu saja saya ini orang kaya sebenarnya. Saya ini, itu justru kesombongan yang terselubung. Hati-hati. Kalau merendah aja sudah, nggak usah pakai dalam hati merasa patut untuk dihormati. Paham ya? Nah itu hati-hati itu, malah mending pakaian sing biasa mawon. Kita nggak akan terbebani oleh mental ini itu, pakaian yang pantas lah istilahnya ngoten. Wa an Abi Abdillah, dan cerita dari Pak Abdullah namanya Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, Ba'asana, telah mengutus kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ammaru alaina, dan beliau memerintahkan kepada kami Aba Ubaidah radhiyallahu anhu, wa ammaro, dan Nabi menunjuk sebagai amir ya, pimpinan, alaina, atas kami, Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu, natalaqqa 'iran di Quraisyin wa zawadana jiraban min tamrin lam yajid lana ghairahu. Tugas Abu Ubaidah saat itu menjadi pemimpin atas kami untuk menghadang pasukan Quraisy. Dan beliau memberi bekal kepada kami 1 kantong kurma karena memang tidak ada yang lainnya lagi.
Fakana maka ada siapa Abu Ubaidah yu'tina tamrotan, memberikan kepada kami satu kurma karena enggak ada lagi bekalnya. Faqila maka dikatakan kaifa kuntum tasna'una biha, bagaimana kalian berbuat dengan kurma yang satu-satu itu? Apa yang kalian lakukan dengan kurma yang satu itu? Qala, beliau menjawab, rawi menjawab, siapa? Jabir menjawab, namusuha kama yamassu sabiyu summa nashrabu 'alaiha minal ma'i fatakfina yaumana ilal lail. Maka kami ngemut permen itu loh, menghisap ya. Maka kami menghisap sebagaimana anak kecil menghisap permen atau manisan. Summa nashrabu, kemudian kami minum, 'alaiha, setelah makan kurma itu, minal ma', dari air. Fatakfina yaumana ilal lail, maka itu cukup untuk kami sampai malam. Wa kunna, dan adalah kami, nadribu bi'isiyinal khabata summa nabulluhu bil ma'i fanakuluhu, dan kami menumbuk dedaunan dengan tongkat, dan kami basahi dengan air, lantas kami makan. Wantolaqna ala sahilil bahri farufi'a lana ala sahilil bahri kahai'atil katibid dhahmi fa'ataina fa idza hiya dabbatun tud'a al-ambaro. Kami berjalan terus sehingga sampai di pantai. Di sana ada gundukan tanah yang menyerupai sebuah bukit. Dan kami menuju ke sana, dan di sana ada seekor ikan yang sangat besar lagi panjang. Faqala, maka berkata siapa Abu Ubaidah, maitatun, ada bangkai ini, bangkai binatang binatang laut. Summa qala, berkata, la bal nahnu Rasulillah SAW wa fi sabilillah wa qad turirtum fakulu wa faqamna alaihi syahran wa nahnu 300 hatta saminna wa laqad ra'aituna naghtarifu min waqbi ainihi bil qilalid duhna wa naqta'u minhu qidara kas-sauri aw kaqadri sauri. Walaqad akhadha min Abu Ubaidah 13 rajulan faq'adahum fi waqbi ainihi wa akhadha dila'an min adla'ihi fa aqamaha thumma rahala a'dhama ba'irin ma'ana famarra min tahtiha wa tazawwadna min lahmihi wa sya'iq. Falamma qadimna al-Madinata ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu faqala huwa rizqun akhrajahu Allahu lakum fa hal ma'akum min lahmi syai'un fatud'imuna fa arsalna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu fa akalahu, rawahu Muslim. Ini menarik ya. Abu Ubaidah berkata, ada bangkai ini, maksudnya bangkai ikan ya. Tapi ia berkata, namun tidak apa-apa, kamu sekalian adalah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjuang pada jalan Allah. Karena bangkai binatang laut itu halal. Sedangkan kamu sekalian dalam keadaan terpaksa, maka makanlah bangkai itu. Jadi aslinya bangkai itu haram, tapi karena ini binatang laut, ya enggak haram sebenarnya, halal. Kami bertahan di situ selama 1 bulan, dan rombongan kami terdiri dari 300 orang, serta menjadi gemuklah kami gara-gara makan ikan terus. Saya ngebayangin ikannya dikeringkan ya, dibuat dendeng itu. Kami masih ingat sewaktu kami mengambil bola mata ikan itu dengan tempayan untuk dipergunakan sebagai lemak, dan kami potong-potong seperti lembu, atau seperti memotong lembu. Abu Kudi banget berarti ini, karena apa tidak tahu ini. Abu Ubaidah mengambil 13 orang dari rombongan kami dan disuruh duduk pada lubang bekas mata ikan itu, dan ia mengambil 1 tulang rusuknya serta ditegakkan, kemudian ia menuntun seekor onta yang besar untuk berjalan di bawahnya, dan kami mengikuti di belakangnya, serta kami membawa daging dan dendeng, kan didendeng kan ikan tersebut. Ketika kami sampai di Madinah, kami menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu. Lantas bersabda,
Itu adalah rizki yang dikaruniakan Allah buat kamu sekalian. Apakah kamu sekalian masih menyimpan sisa daging itu untuk kami makan? Kemudian kami membawakan daging ikan itu kepada Rasulullah SAW dan beliau pun berkenan memakannya. Hadisnya riwayat Muslim. Orang kalau berjuang di jalan Allah itu, dulu para sahabat Nabi, maksud saya, kalau berjuang di jalan Allah itu gak memperhitungkan berkaitan dengan bekal yang sangat terbatas itu. Karena yakin saja bahwa kalau ini perintah Allah, perintah Rasulullah, tidak mungkin Allah dan Rasulnya mengabaikan, gitu aja lah kemana. Ya memang untuk beberapa saat mereka mengalami kesulitan karena kurma itu nggak pernah dimakan, hanya dikenyot saja. Dirasa cukup minum. Ketika sebagian mereka kurmanya habis, mereka mengambil dedaunan untuk ditumbuk, dicampur pakai air, dimakan. Selang berapa waktu Allah takdirkan, Allah rizkikan kepada mereka itu seekor ikan yang sangat besar yang cukup buat makan sebulan oleh 300 orang. Saya nggak tahu bagaimana besarnya ikan itu. Dan saya membayangkan karena Jazirah Arab kan panas, ya ikannya nggak busuk ya karena diawetkan lalu didendeng tadi itu. Dan mereka sampai gemuk, berarti kan makannya banyak berarti. Nah, yang menarik lagi adalah Nabi minta bagian itu. Ini yang sering saya bilang ya, meminta itu bukan tidak boleh. Sering orang salah paham bahwa meminta itu tidak boleh. Enggak, Nabi pernah minta. Nabi pernah minta juga. Masih ada nggak sisa ikannya? Minta dong saya. Jadi minta itu ya nggak boleh. Itu kalau minta jadi kebiasaan. Nah, itu yang nggak boleh. Iya. Nah, di samping mintanya Nabi dan berkenannya beliau makan itu pertanda bahwa itu halal gitu loh. Nah, jadi ini Allah kalau sudah berkehendak memberikan rizki kepada hambanya, maka rizki itu seringkali kadang datang dari arah yang tidak diduga-duga. Nah, bersyukurlah pada Allah. Bagi siapapun yang mau berjuang di jalan Allah, gak usah khawatir, Allah gak akan cuek kepada kita karena kita sedang mentaati perintahnya untuk berjuang di jalannya. Saya sering bilang ke jamaah itu, misalnya Anda jadi pengurus masjid, itu jadi pengurus rumah Allah. Allah gak mungkin cuek, gak mungkin cuek. Wong kita ini kerja di rumah orang kaya yang dermawan saja, itu diperhatikan kesejahteraan kita. Apalagi kalau kita kerja di rumah Allah yang maha baik, yang maha kaya, maha dermawan. Allah gak mungkin cuek, gak mungkin. Asal kita ikhlas berjuangnya karena Allah. Jenengan jadi pengurus masjid, pengurus musola, pengurus majelis taklim kayak gini ini, atau menjadi anggotanya yang aktif atau donaturnya, apa jenengan kira Allah cuek? Enggak, Allah enggak cuek. Kita mau berjuang di jalan Allah itu Allah enggak mungkin cuek, karena kita sedang berada di jalan Allah. Enggak mungkin Allah cuek. Kalaupun misalnya ada satu dan hal di mana kita mengalami kesulitan, enggak mungkin Allah enggak bantu. Tapi syaratnya harus ikhlas karena Allah dan terus berbaik sangka kepada Allah. Tidak mungkin Allah cuek, nggak mungkin. Percaya, nggak mungkin. Asal jenengan ikhlas karena Allah dan terus berharapan baik serta berbaik sangka kepada Allah. Itu mawon. Makanya kalau jenengan perhatikan ya, yang di Palestina, di Gaza itu berita yang sampai kepada kita tiap hari yang mati berapa itu. Tapi sampai detik ini kok nggak habis-habis warga Palestina itu. Padahal kalau menurut teori, berapa banyak sih penduduk mereka jumlahnya? Padahal bomnya orang-orang Zionis itu mudun itu gak karu-karuan. Liciknya mereka membantai rakyat Palestina itu luar biasa. Tapi sampai detik ini masih banyak nggak penduduk Palestina itu? Masih banyak. Mongkos yang mati bendino jari ini wake ya. Tapi gak entek-entek. Padahal berapa sih penduduk mereka itu?
Kira-kira itu apa itu kira-kira itu? Gimana menjelaskannya itu kira-kira? Kan ya berita yang sampai kepada kita kan mereka kekurangan makan, minum dan macam-macam, betul ya? Tapi nyatanya mereka yang nggak habis-habis sampai sekarang. Itu gimana menjelaskannya itu coba? Kan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di sana kan sesungguhnya kan ya. Kita kalau nonton melihat berita bantuan-bantuan dari luar itu banyak yang nggak sampai loh. Mau dicegat sana cegat sini itu. Jadi dengan kepedean bantu sana belum tentu sampai loh itu. Karena dicegah oleh mereka semacam-macam bu. Tapi jangan tetap bantu mawon kan yang penting kan keberpihakan kita itu. Tapi itu ya kuasa Allah. Sampai sekarang mereka masih eksis. Kalau menurut teori harusnya udah hancur kalau menurut teori. Tapi kehancuran yang luar biasa nyatanya tidak membuat mereka habis dan perlawanan masih terus terjadi. Padahal mereka itu katanya Zionis itu nomor 1 di dunia persenjataannya. Ya begitulah. Indonesia ini sejarah ini ngono macam-macam. Tapi sing haji sing umroh gak didik Indonesia. Ya masih ngantri panjang. Setiap kali ke pemberangkatan dan sampai sekarang yang mendominasi di Saudi itu ya lega uang Indonesia, uang India sampai sekarang. Padahal katanya negaranya, iya katanya. Uang Indonesia jari ini gak duit tapi motor anyar ya wake, mobil anyar ya wake, ngoten orang Indonesia. Ini barokah ini namanya. Ya, kalau bukan karena pertolongan Allah ya nggak bisa. Orang Indonesia kan luar biasa, belum punya kerjaan udah berani nikah. Turung cetok wis duwe anak. Tapi mari rezeki itu dari Allah semua apa. Nah, tapi ya tadi kalau ingin dapat pertolongan Allah secara khusus libatkan diri kita dalam perjuangan di jalan Allah. Pokoknya kalau kita berjuang di jalan Allah, Allah nggak mungkin cuek, pasti itu deh. Itu yakini itu. Yang penting berjuangnya ikhlas ya karena Allah, terus berharapan baik kepada Allah dan terus berbaik sangka kepada Allah. Itu. Perkara ada apa-apa sampaikan kepada yang menciptakan kita, yang memerintahkan kita untuk berjuang itu, tidak usah khawatir, insya Allah lah. Karena di antara cara supaya doa kita mustajabah adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Wa an Asma, dan cerita dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha qala, beliau berkata, karena ada kummu qamisin, lengan baju Rasulullah Muhammad SAW, kummu qamisi Rasulullah, lengan baju Rasulullah Muhammad SAW, ila rusghi sampai dengan pergelangan tangan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan, hadis hasan. Orang Arab kebanyakan lengan bajunya sampai sini lah. Nabi sampai pergelangan tangan. Berarti kalau ini ungkapan kesederhanaan bahwa Nabi itu kainnya nggak lebih pas kainnya itu. Dulu itu orang Arab itu kalau ingin menunjukkan kekayaannya, dia melebih-lebihkan dalam masalah pakaiannya. Nah, termasuk untuk laki-laki itu dilebih-lebihkan gitu. Makanya Nabi sempat bersabda, orang yang isbal karena sombong itu haram dan masuk neraka. Kalau karena sombong. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, inna sungguhnya kami, kunna adalah kami, Yaumal Khandaq, pada perang Khandaq. Oh ini hadisnya agak panjang, saya baca terjemahan mawon ya. Saya baca terjemahannya aja langsung. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, pada waktu perang Khandaq, sewaktu kami menggali parit, kami menjumpai suatu tanah yang keras sekali. Ada tanah yang sangat keras yang kami tidak dapat menggalinya.
Kemudian para sahabat datang kepada Nabi kita Muhammad SAW dan berkata, ini ada tanah yang keras sekali dan tidak bisa dibuat parit. Beliau bersabda, aku akan menggalinya. Jadi Nabi turun tangan menggali tanah yang keras itu. Kemudian beliau bangkit dan perutnya dibalut dengan batu karena lapar. Karena sudah 3 hari tidak merasakan makanan sama sekali. Nabi kita Muhammad SAW mengambil cangkul dan mengayunkannya, maka hancurlah tanah yang keras itu sehingga seperti debu yang dihamburkan. Kemudian saya berkata, wahai Rasulullah, izinkanlah saya pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, saya berkata kepada istriku, saya melihat Nabi kita Muhammad SAW sangat lapar dan nampaknya tidak dapat ditahan lagi. Apakah kamu punyai makanan? Istriku menjawab, ada sedikit gandum dan seekor kambing. Maka saya menyembelih kambing itu dan gandum itu saya tumbuk. Kemudian saya letakkan daging itu pada belanga. Lantas saya datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan adonan gandum yang saya masak di belanga itu sudah hampir masak. Maka saya berkata, wahai Rasulullah, saya mempunyai sedikit makanan. Maka silakan Tuhan datang ke rumah dengan seorang atau 2 orang saja, karena enggak banyak yang beliau punya. Beliau bertanya, berapa banyak makanan itu? Saya mengatakan, apa adanya. Cuma gandum sama seekor kambing. Dan beliau bersabda, cukup banyak, baiklah. Dan berkatalah kepada istrimu, jangan kamu mengangkat belanga dan roti dari tungku sehingga aku datang. Pesannya Nabi gitu. Beliau bersabda kepada para sahabat, wahai para sahabat, mari ikut aku. Maka para sahabat Muhajirin dan Ansor datang ke rumah. Ngajak wong loro telu, pasukan sekitar seluruh pasukan diajak ke rumah sahabat tadi. Waduh, kurang ini. Ketika saya masuk rumah, saya berkata kepada istriku, celaka kamu, karena Nabi SAW datang bersama-sama dengan sahabat Muhajirin Ansor. Aduh dek, kurang kata lagi dek. Istriku bertanya, apakah beliau telah menanyakan kepadamu tentang makanan yang kita persiapkan? Saya menjawab, iya. Beliau bersabda kepada para sahabat, masuklah dan janganlah kalian berdesak-desakan. Kemudian beliau memotong roti dan mengambil daging, serta beliau menutup kembali belanga itu dan membiarkan belanga itu tetap direbus. Lantas beliau menyajikannya kepada para sahabat. Kemudian beliau kembali dan selalu memotong serta menyajikannya kepada mereka sehingga mereka kenyang dan masih tersisa pada belanga itu. Dan beliau bersabda kepada istriku, makanlah kamu dan bagi-bagikanlah bagi-bagikanlah karena orang-orang sekarang sedang ditimpa kelaparan. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Namanya mukjizat ini. Aslinya makanan segitu dimakan orang banyak ya, kurang aslinya. Tapi kalau Allah tampakkan mukjizat, ya yang kurang jadi cukup. Saya teringat ketika di pesantren dulu ada acara. Saya masih di Jember saat itu, ada acara. Saat itu panitia memperkirakan yang datang misalnya 1.000 gitu ya. Maka kita siapkan konsumsi kira-kira 1.500. Di luar dugaan yang datang ternyata 3 kali lipatnya. 3.000 lah kira-kira. Kalau menurut teori kurang apa kurang? Akhirnya kata panitia, sudah keluarin aja yang ada itu sudah. Ya kurang gak kurang, keluarin aja. Ya, kira-kira 3.000 yang datang, konsumsi yang ada cuma 1.500 bungkus, dikeluarin. Itu sampai semua ada kebagian, itu yang di dalam masih ada aja itu. Dengan izin Allah itu. Nah, itu namanya barokah. Namanya barokah. Tampaknya kurang tapi mboten kurang.
Saya dapat cerita dari pembantu rumah tangganya kiai saya. Ketika satu saat kiai itu panen, kan beliau punya sawah ya. Bunyai saat itu lagi membutuhkan uang, nyuruh santrinya agar jual gabahnya Pak Kiai. Santri itu setengah takut karena Kiai pasti nanti akan nanya, kok kurang gabahnya, takut kurang gitu. Tapi karena yang nyuruh Bunyai bingung juga beliau ini, wah kalau Bunyai nggak dituruti maunya nanti kena ceramah. Akhirnya dengan sangat terpaksa diambillah sekian karung dari gabahnya Pak Kiai atas perintah Bunyai itu. Betul, selang berapa waktu Kiai nanya beras gabah itu karena kan harus keluarkan zakatnya kan. Nah, jadi beliau tanya, timbangan akhirnya gabai piro, kan nanti untuk dihitung zakatnya itu. Itu begitu ditimbang lagi, qaddarallah, sang santri itu bilang, padahal udah kurang sekian karung. Begitu kita timbang, itu jumlahnya masih sama dengan karung yang sebelumnya. SPY, bagaimana menjelaskan itu? Wallahu a'lam bishawab. Ya itu namanya barokah. Itu barokah. Makanya ketika ada seorang sahabat yang makan tidak kenyang-kenyang itu, kata Nabi makan bareng. Itu rupanya makan bareng itu membuat barokah sehingga cepat kenyang. Karena dalam hadis yang sahih riwayat Abu Ya'la, ahabbu ta'ami ilallahi kasratul aid. Makanan yang paling Allah cintai adalah makanan yang dimakan dengan tangan banyak. Jadi makan bareng itu ya bikin barokah gitu maksudnya. Kalau dulu prakteknya ya satu talam makan bareng. Kalau jenengan kilo nggih paling enggak semangan bareng-bareng walaupun di piring yang berbeda-beda nggih. Makan bareng walaupun di piring yang berbeda-beda. Ya itu namanya barokah namanya. Supaya dan makanan yang tidak dihisap itu kata para ulama adalah makanan yang dimakan bareng-bareng dengan tamu terutama. Jadi kalau ada tamu jangan makan enak itu enggak kena hisap gitu kalau kata para ulama itu. Makanya Nabi Ibrahim itu tidak senang makan kecuali ngajak orang lain untuk makan bersama dengan beliau. Allahu Akbar. Bun. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Jabir berkata ketika parit itu digali, saya melihat Nabi kita Muhammad SAW sangat lapar, maka saya segera pulang menemui istriku dan berkata, apakah kamu mempunyai sesuatu makanan? Karena sungguhnya saya melihat Rasulullah SAW sangat lapar. Maka istriku memperlihatkan kepadaku sebuah kantong yang berisi segantang gandum. Dan kami mempunyai seekor kambing yang jinak, kemudian saya sembelih. Dan gandum itu saya tumbuk. Setelah selesai saya masak dan kambing itu telah saya potong-potong. Seraya saya masukkan ke dalam belanga. Kemudian saya bermaksud untuk memanggil Rasulullah SAW dan istriku berkata, janganlah kau bikin malu diriku terhadap Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Maka saya datang kepada Rasulullah SAW berbisik karena kan cuma dikit. Wahai Rasulullah, kami telah menyembelih seekor kambing dan memasak segantang gandum. Maka silakan tuan dan beberapa orang datang ke rumah. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW menyeru, wahai pasukan Khandaq, sesungguhnya Jabir membuat selamatan. Maka marilah kita ke sana. Waduh, ya apa Nabi ngajak yang lainnya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda kepada saya, janganlah sekali-kali kamu mengangkat belanga itu dan janganlah kamu memotong-motong adonan roti itu sehingga aku datang. Saya pulang lebih dulu sebelum Nabi beserta para sahabat datang. Dan saya memberitahukan hal itu kepada istriku. Istriku menjawab, salahmu sendiri. Aduh mas, ya apa ini mas? Saya berkata, saya telah melaksanakan apa yang kamu katakan. Ternyata Rasulullah ngajak koncone, sahabat-sahabatnya sepiye iki. Kemudian beliau datang bersama para sahabat. Maka istriku mengeluarkan adonan roti itu dan beliau meludahinya serta memberkahinya. Yang meludahi Nabi Muhammad SAW. Kalau Muhammad Subhan beda bab ya. Kemudian beliau pergi ke tempat belanga dan meludahi serta memberkahinya.
Kemudian bersabda kepada istriku, panggillah tukang roti dan suruh dia bikin roti bersama kamu, serta adu-adulah belanga itu dan janganlah kamu angkat. Sedangkan mereka itu berjumlah 1.000 orang. Ya Allah, satu kambing gantung segandang untuk 1.000 orang. Kurang apa kurang? Kurang menurut teori. Tetapi demi Allah, sungguh mereka kenyang semua sewaktu meninggalkan rumah. Dan dalam belanga itu masih terdengar masakan seperti semula, serta adonan roti itu masih bisa dibuat roti seperti semula. Ya Allah, ini namanya apa? Barokah namanya. Orang itu banyak yang sudah lupa pada barokah ini, Bu. Banyak orang yang lupa pada barokah. Sehingga kadang orang itu sibuk mengejar kuantitas, lupa akan kualitas. Padahal berkah itu walaupun sedikit, itu mencukupi. Banyak kalau nggak berkah, pokoknya nggak tahu gimana, kurang aja. Bahkan kecenderungannya malah jadi masalah. Karena barokah itu maknanya subutul khair, tetapnya kebaikan. Barokah itu khairun alladzi yazdad, kebaikan yang terus bertambah. Maka kalau nggak ada berkahnya berarti nggak ada kebaikannya, Bu. Kalau nggak ada kebaikannya, saya ulang, banyak pun yang diperoleh, kalau luarnya, kalau tidak ada berkahnya berarti nggak ada kebaikannya. Berarti luarnya saja nikmat tapi dalamnya laknat. Nah, makanya maaf, punya anak nggak ada berkahnya, nggak ada kebaikannya. Punya pasangan nggak ada berkahnya, nggak ada kebaikannya. Punya rumah nggak ada keberkahannya, nggak ada kebaikannya. Punya rizki kalau nggak ada keberkahannya namanya istidraj. Nah, rizki kita semua, Bu, itu dijamin oleh Allah, dijamin. Tapi keberkahannya tidak. Makanya harus diusahakan cara mendapatkannya, dan untuk apanya itu harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Jatah anak untuk kita itu sudah dijamin oleh Allah. Kita anaknya berapa masing-masing ada jatahnya, itu sudah ada. Tapi keberkahan pada anak nggak dijamin oleh Allah. Maka bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang diberkahi oleh Allah? Doakan terus. Nah, berusaha mengundang keberkahan itu diantara yang diajarkan dalam agama. Kalau terkait dengan rumah lah misalnya gitu ya, tegakkan di dalamnya bacaan Al-Quran, tegakkan di dalamnya sholat. Ya kalau ibu bisa 5 waktu dan sunnah misalnya. Kalau para suami terutama ya dengan sholat sunnahnya. Kecuali yang ada udzur nggih. Nah, itu seperti itu. Menghormati tamu di dalamnya misalnya. Syukur-syukur ditegakkan kajian ilmu di dalamnya. Oh, itu barokah, narik barokah namanya. Tapi kalau rumah itu udah jauh dari Al-Quran, jauh dari sholat, jauh dari majelis ilmu, jauh dari menghormati tamu, ya jauh keberkahan dari rumah itu. Itu seperti itu. Nah, apa-apa kalau diberkahi itu nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya oleh Allah dibuat cukup gitu aja pokoknya. Dengan izin Allah dibuat apa? Cukup. Nggak tahu gimana ceritanya, dibuat cukup. Semoga Allah berkahi kita semua, ya. Amin. Allahumma amin. Orang nipu berhasil dapat materi, tapi keberkahannya nggak dapat. Kan kadang orang itu mikirnya itu bahwa kalau dia berbuat begini akan dapat begini, tapi dia lupa berkah apa enggaknya, itu ada orang lupa. Terutama dalam jual beli ini hati-hati nggih. Jangan sampai karena saking semangatnya pengen untung gede malah nggak barokah. Naudzubillah min syarri dzalik. Tidak apa-apa pengen punya untung gede boleh, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai mengabaikan unsur keberkahan pada hasil jual beli kita atau transaksi kita itu. Wa an Anasin
Dan diceritakan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Abu Thalha berkata kepada Ummu Sulaim istrinya, saya mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat lemah. Saya tahu beliau sangat lapar. Apakah kamu mempunyai makanan? Istrinya menjawab, ya ada. Ia mengeluarkan beberapa potong roti dari gandum. Dan ia mengambil kerudungnya dan membungkus roti dengan sebagian dari kerudungnya. Kemudian ia memasukkan ke dalam bajuku dan sisanya diberikan kepada saya, serta ia menyuruh agar saya lekas memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pergi untuk memanggil beliau dan saya dapatkan Rasulullah Muhammad SAW sedang duduk di masjid dengan dikelilingi oleh para sahabat. Saya lantas menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bertanya, kamu diutus oleh Abu Thalha? Saya menjawab benar. Beliau bertanya lagi, apakah untuk makan? Saya menjawab benar, wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah Muhammad SAW bersabda, marilah kita ke sana. Ya Allah, sing diundang Rasulullah yang toko malah wong akeh. Para sahabat berangkat dan saya pergi lebih dulu serta memberitahukan hal itu kepada Abu Thalha. Maka Thalha berkata kepada istrinya, wahai Ummu Sulaim, Rasulullah SAW datang bersama-sama dengan para sahabat, padahal kami tidak menyediakan makan untuk menjamu mereka. Ummu Sulaim berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Wis tenang aja lah, kalau Allah dan Rasulnya tidak usah khawatir. Orang beriman itu harusnya gitu. Kalau babnya urusannya dengan Allah dan Rasulnya nggak usah khawatir. Siti Hajar alaihissalam ketika diletakkan di bumi Mekah yang gersang itu kan awalnya protes sama Nabi Ibrahim. Apakah Allah yang memerintahkan kamu meletakkan kami di sini? Beliau menjawab, iya. Kalau Allah yang memerintahkan, sudah monggo pergi. Kan kita itu Nabi Ibrahim mau pergi meninggalkan istrinya kan. Kalau bahasa kita, Mas Ibrahim kok pergi sih gitu. Nabi Ibrahim itu beliau nggak berani noleh, nggak tega, hatinya nggak tega. Terus pergi lagi, Mas, berhenti lagi. Kalau bahasa kita, kok tega sama ninggalin saya di sini itu loh. Terus begitu mau pergi lagi, gini Mas, apakah Allah yang nyuruh sampean meletakkan kami di sini? Iya. Wis, berangkat toh Mas. Berangkat toh wis. Berangkat. Karena beliau tahu SK kerasulan Nabi Ibrahim bukan di Mekah. Beliau tahu di situ nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa kecuali padang berbatu dan persediaan air yang sedikit itu. Kenapa Siti Hajar tenang? Yang nyuruh Allah kok tenang aja. Kalau yang nyuruh Allah, nggak mungkin Allah cuek. Dari itu jawabannya. Nggak mungkin Allah cuek. Dan betul sampai sekarang bagaimana keberkahan bumi Mekah kita rasakan. Maka Ummu Sulaim itu ya sebagai manusia biasa, Abu Thalha tegang wajar lah. Iya gede. Wah, iya tamu ini buahnya ini masih kurang nih. Istilah orang khawatir Mas, kalau itu maunya Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Wis bismillah wae, cek kuwatir. Jenengan nggih ngoten nggih. Supaya kalau sudah berusaha dalan ngikuti jalan Allah enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir. Bismillah mawon. Insyaallah yakin yang dikuatkan ikhlasnya, digedhekno keyakinane sama Allah, husnudzonnya sama Allah, harapan baiknya sama Allah. Udah bismillah, bismillah. Tapi memang setan tuh gua play ya. Kadang setan tuh goda gitu. Merongrong keyakinan kita itu. Kalau kiambat ngeten kadangan. Namanya manusia ya, kadang ada saja itu kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul, ketakutan-ketakutan yang muncul sebagai manusia biasa nggih. Tapi kita bersyukur pada Allah kita ngaji gitu loh. Kalau kita nggak ngaji nggak tahu dah itu. Akhirnya napa? Begitu ada ketakutan, wa fawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Saya serahkan pesanku kepada Allah. Allah Maha melihat hamba-hambanya. Innama ashku basi wa huzni ilallah. Aku adukan kesedihanku hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wala quwata illa billah. Udah gede dan itu dengan keyakinan. Dengan keyakinan. Saya sambil ngedekno ati dalam arti merasa ya berusaha menguatkan keyakinan tentang kekuasaan Allah.
Loh, selama ini loh Allah terbukti banyak ngasih pertolongan sama kita. Ya mosok kita nggak yakin dengan pertolongan Allah yang akan datang kan? Ngoten nggih? Selama ini loh Allah udah ngasih pertolongan sama kita itu luar biasa. Hingga detik ini kita baik-baik saja, kalau bukan karena pertolongan Allah itu apa namanya kan gitu. Mosok kedepannya kita masih khawatir, padahal kemarin dan yang akan datang Tuhannya sama. Siapa? Allah. Ngoten mawon. Husnudzon. Kadang namanya menungso nggih kadang. Gini mau setan gua plek ini. Kadang bikin hati napa was-was. Atau kekhawatiran yang kadang napa berlebihan. Itu kalau dituruti bisa stres betul orang itu. Namanya serahkan sama Allah, serahkan sama Allah, serahkan sama Allah. Terus kadang kalau setan yang ngeyel itu saya gini. Misalnya ada kekhawatiran apa gitu ya. Saya kayak besok masih hidup saja. Kayak besok, belum tentu besok saya masih hidup. Terus gimana? Ya wes saiki fokus berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, seikhlas-ikhlasnya, berbuat mencicil hal-hal yang mengundang pertolongan Allah. Wes ngono ae, ngoten mawon. Sekarang saya bisa apa? Oh, itu yang kita buat, kebaikan itu bisa kita buat. Wis gak usah mikir teman-teman. Paham maksudnya nggih? Nah, ya itu kadang namanya manusia. Wong setan nggih kaplek nggih. Nah, itu kadang nggodha, grogoti keyakinan kita, kadang menghembuskan kekhawatiran-kekhawatiran atau ketakutan-ketakutan, itu kita lawan. Jangan dituruti, wah. Nggih stres saestu niku. Saestu saes batu. Oh, ngoten mawon wis. Ya itu umumnya lah. Ya, belum tentu saya besok masih hidup. Sekarang berbuat kebaikan yang maksimal bisa kita lakukan, terus berbuat sesuatu yang mengundang pertolongan Allah, semono ngoten mawon. Ngoten mawon. Allahu Akbar. Oh, lanjut. Kadang kita berhadapan dengan hal-hal yang mengecewakan, yang menyakitkan. Itu kita memandangnya sebagai apa coba? Lekulos membuat saya tenang apa? Ini bagian dari cara Allah menggugurkan dosa saya. Ngono ngoten mawon. Nggih, ini kafarat. Ini bagian dari cara Allah menggugurkan dosa saya. Mas, kula terami Allah. Terima ngoten. Jalani mawon. Allah ya. Serahkan sama Allah. Cuman harus yakin ya tadi. Selagi kita masih istiqomah, berusaha istiqomah di jalan Allah, berusaha tetap berjuang di jalan Allah, berusaha ngikuti aturan Allah, boten usah khawatir. Enggak usah khawatir. Enggak mungkin Allah cuek itu, enggak mungkin, ngoten mawon lah, ngoten. Wis kuatkan keyakinan itu, baik sangka terus sama Allah, berharapan baik terus sama Allah. Jangan putus pokoknya itu. Ummu Sulaim berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Abu Thalha lantas menyebut Rasulullah SAW sehingga dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersama Abu Thalha masuk rumah lebih dulu. Setelah Rasulullah SAW bersabda, bawalah kemari makanan yang akan kamu hidangkan, wahai Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim menyajikan roti itu. Maka Rasulullah SAW menyuruh untuk memotong-motongnya dan supaya Ummu Sulaim mengolesinya dengan minyak samin sebagai lauknya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di hadapan roti itu, Masya Allah, Masya Allahu ayyaqul, Masya Allahu ayyaqul, Masya Allahu ayyaqul. Masya Allah ayyaqul summa qala. Kemudian beliau bersabda, silakan 10 orang makan dulu. Maka dipersilakan kepada 10 orang dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian keluar beliau bersabda lagi, silakan 10 orang makan dulu. Maka dipersilakan kepada 10 orang dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian keluar beliau bersabda lagi, silakan 10 orang makan dulu. Sehingga akhirnya semua orang makan dan kenyang. Padahal mereka itu berjumlah 70 atau 80 orang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan yang lain dikatakan bahwa silih berganti 10 orang masuk dan 10 orang keluar sehingga akhirnya tidak ada seorang pun di antara mereka melainkan yang masuk dan makan sampai kenyang dan mereka meninggalkannya sedangkan roti itu masih seperti semula, yakni seperti sewaktu mereka akan memakannya. Ini namanya mukjizat ya. Dalam riwayat lain dikatakan maka makanlah 10 orang sehingga
Hal yang demikian itu dilakukan oleh 80 orang. Setelah itu baru Nabi kita Muhammad SAW berserta keluarga Abu Thalhah makan, dan mereka masih meninggalkan sisa yang cukup banyak. Dalam riwayat yang lain dikatakan kemudian mereka masih meninggalkan sisa yang bisa diberikan kepada para tetangga. Dalam riwayat yang lain dikatakan dari Anas, ia berkata, pada suatu hari saya datang kepada Nabi kita Muhammad SAW dan saya dapatkan beliau sedang duduk bersama para sahabat, sedangkan perutnya dibalut. Maka saya bertanya kepada salah seorang sahabat, kenapa Rasulullah SAW membalut perutnya? Mereka menjawab, karena lapar. Kemudian saya pergi ke rumah ayahku Abu Thalhah. Ia adalah suami Ummu Sulaim binti Milhan. Dan saya berkata, wahai ayah, saya melihat Rasulullah SAW membalut perutnya. Kemudian saya bertanyakan kepada salah seorang sahabatnya. Mereka menjawab, karena lapar. Kemudian Abu Thalhah masuk menjumpai ibuku dan berkata, apakah kita mempunyai makanan? Ibu menjawab, ya saya mempunyai beberapa potong roti dan kurma. Seandainya Rasulullah SAW datang kepada kami sendirian maka bisa untuk mengenyangkannya. Tetapi kalau beliau datang bersama yang lain maka sangat sedikit persediaan buat mereka. Hadisnya masih dilanjutkan, masih ada kelanjutannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini Bu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Silakan. Mas, monggo Bu Dafri. Nggih. Nggih. Bayi baru lahir meninggal, apakah perlu diakikahi? Baik. Kalau meninggalnya belum sampai 7 hari, artinya baru di bawah usia 7 hari, sependek yang saya baca tidak ada ketentuan kesunahan akikah. Karena akikah itu hakikatnya disunahkannya setelah 7 hari. Kalau belum 7 hari berarti belum ada kesunahan akikah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, akikah ini berlaku kepada seseorang selagi orang itu masih hidup. Kalau sudah mati berarti sudah tidak berlaku ketentuan apa? Akikah. Ada lagi pendapat yang mengatakan akikah itu tanda syukur kepada Allah. Ya kalau dia bersyukur pada Allah, monggo kalau mau mengadakan akikah. Nah, tapi kalau secara hukum tidak ada kewajiban atau tidak ada kesunahan secara khusus dalam hal ini karena bayinya meninggal dunia di usia yang notabene belum sampai 7 hari tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Nggih. Sholat, sabar, sedekah, syukur, silaturahim, hadiri majelis ilmu, berdoa, zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, perbanyak sholawat, istighfar, la haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, banyak. Nah, ibu bisanya apa gitu aja lah. Ibu bisanya apa gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya monggo lagi Bu. Ya. Bagus. Saya mau terangkan dulu gini ya. Ketika ibu mengatakan kayaknya baju saya paling bagus nih, paling mahal nih, itu manusiawi. Menjadi tidak syar'i kalau ibu perturutkan rasa itu. Ya, makanya gue yang paling kaya sini nih. Nah, itu menjadi tidak syar'i. Tapi kalau ibu tepis, maka tidak ada masalah. Jadi bisikan itu manusiawi. Begitu ibu tepis, syar'i udah itu. Iya, jadi ibu jadi tidak lagi sombong, tapi lebih kepada bersyukur, alhamdulillah. Tapi bukan berarti saya lebih baik. Mungkin ada di antara mereka yang walaupun pakai sederhana, tapi kualitas hidupnya lebih baik daripada saya, bla bla bla. Jadi kita akan tetap berendah hati dan bersyukur dan tidak terus mengiyakan bisikan yang dimaksud. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain kalau masih ada.
Jelas semua atau tidak jelas semua? Sekarang duhurnya maju nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam.